Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kemarin kita ketemu di mata kuliah pemrograman web dan praktikumnya. Hari ini kita ketemu di mata kuliah yang masih terkait, ya, yaitu mata kuliah desain web. Oke. Ya, pertemuan minggu lalu, bukan minggu lalu, 2 minggu lalu. Ya, 2 minggu lalu saya suruh Anda membaca, tapi saya baru sadar kalau saya tidak menyebutkan berapa banyak yang Anda baca. Ya, karena itu buku itu 2000 halaman. Ya, ketika saya mempersiapkan soal untuk kuis sebenarnya, jadi kalau ada tugas membaca, itu berarti saya akan ngetes. Ya, saya akan ngetes apakah Anda benar membaca lewat kuis. Tapi saya baru nyadar pas kemarin siapkan soal untuk kuis, ternyata saya tidak sampaikan ke Anda buku itu dibaca sampai mana, dari mana sampai mana. Ya, jadi untuk kali ini nggak tahu Anda membaca atau tidak, tapi dimaafkan dulu. Tapi lain kali kalau ada tugas membaca, pastikan Anda membaca karena saya akan tes melalui kuis. Ya, sebenarnya buku kemarin itu bacanya di chapter 2 saja, yang HTML-nya saja, HTML basic-nya saja. Cuman saya baru ingat kalau waktu saya umumkan bacanya, saya tidak sebut Anda bacanya dari mana sampai mana. Ya, nggak mungkin lah. Ada sih yang katanya ada teknik baca cepat, bisa satu buku dalam sehari, ya. Tapi logis saja 2000 halaman Anda mau baca semua nggak mungkin. Ya, oke. Jadi hari ini belum ada kuis membaca, nanti sebentar ada lagi tugas membaca, baru kita minggu depan kita adakan kuis. Ya. Oke, hari ini kita lanjut materinya. Ya, sorry. Oke, kita lanjut. Kita akan membahas tentang website. Ya. Boleh saya refresh dulu, seingat saya di materi kita yang sebelumnya tentang web, konsep web, ya, kita sudah sempat membahas tentang website. Apa sih website itu? Apa sih website itu? Boleh ditulis di chat. Website adalah halo. Sebuah halaman, salah. Dokumen hypertext, salah. Ya, kalau Beatrice dimulai dengan kata sebuah halaman, itu langsung salah. Oke, Vira, kumpulan halaman, that's right. Ya, Vira mengatakan kumpulan halaman. Henry, layanan yang menyediakan informasi yang berada di jaringan internet. Satu dokumen web itu bisa berisi satu informasi yang lengkap, bisa. Satu web saja, ya, satu dokumen HTML saja itu sudah bisa berisi satu informasi. Jadi kalau konteksnya informasi, ya satu dokumen bisa saja berisi satu informasi dan sudah lengkap, walaupun nanti dokumen web atau dokumen HTML-nya itu panjang banget, gitu kan? Nah, website seperti yang disebut oleh Vira pertama kali, kemudian Carlos itu dokumen web, bukan website, ya. Halaman teks itu berarti web, ya, bukan website. Filbert, kumpulan halaman. Ini kumpulan halaman sama dengan Vira. Jadi website itu adalah satu atau lebih dokumen web, ya. Jadi konteksnya adalah informasinya lengkap yang tersusun dari satu atau lebih dokumen
web. Baru kita sebut dia website. Oke, kemudian website punya bisa diakses melalui internet, harus pasti. Ya, jadi kalaupun Anda sudah bikin dokumen web banyak, kemudian satu dokumen itu ternyata tidak saling berhubungan secara konten, ya, maka itu juga nggak bisa kita sebut website. Kalau Anda bikin dokumen web sekian halaman, sekian dokumen, sekian file HTML, kemudian tidak online, itu juga nggak jadi website. Ya, kita lihat dulu. Ya, lihat ini dari kamus Merriam-Webster. Ya, mengatakan bahwa website secara definisi adalah group of World Wide Web pages, WWW pages. Ya, jadi kumpulan halaman. Satu halaman kita sebut kemarin sebagai satu dokumen web, satu file HTML, itu satu halaman. Ya, nah, satu grup itu terdiri dari beberapa halaman. Ya, sehingga dia dikatakan website. Kemudian dari setiap halaman biasanya terdapat hyperlinks to each other, ya, hyperlink ke yang lain, dan tersedia secara online, ya. Jadi kalau Anda bikin web di laptopmu sendiri, ya, tidak bisa diakses orang, itu juga nggak jadi website. Dia harus available online. Ya, bisa dibikin oleh individu, perorangan, Anda, ya, company, perusahaan, educational institution, pemerintah, atau organisasi. Artinya siapapun boleh membuat website. Oke, jadi konteks web sama website itu bedanya dari sisi jumlah. Ya, satu dokumen web belum jadi satu website. Tapi kalau dia sudah punya beberapa halaman web, kemudian halaman web itu saling dihubungkan, maka dia kita sebut sebagai sebuah website. Oke? Nah, ini ada di presentasi saya di kuliah yang sebelumnya. Ya, kurang lebih sama. Kumpulan dari sejumlah dokumen HTML yang saling berkaitan. Jadi, kalau misalnya Anda bikin dokumen HTML, tapi konteksnya beda-beda, ya, isinya beda-beda, tidak ada kaitan, maka itu pun kita tidak bisa sebut sebagai website. Ya, sekarang di dalam praktikum, kegiatan praktikum, Anda sudah punya koleksi 11 menu. Ya, menu itu punya kemiripan. Apa? Semuanya tentang menu tradisional Indonesia atau menu tradisional daerah. Ya, artinya semua dokumen HTML yang sudah Anda buat itu punya kaitan. Ya kan? Punya kesamaan, punya kaitan. Kalau mereka dirangkaikan, maka mereka akan membentuk satu rangkaian informasi. Ya, mereka akan membentuk satu rangkaian informasi. Itulah website. Oke, kemudian tadi di Merriam-Webster, ya, website bisa diselenggarakan oleh satu pihak, bisa organisasi, perusahaan, institusi, lembaga, atau perorangan, tergantung apa yang mereka mau informasikan kepada publik. Ya, kalaupun itu perorangan, bisa jadi dia sedang berbagi tentang hobi, bisa jadi dia sedang berbagi tentang pengalaman. Misalnya Anda suka traveling, terus punya rekor untuk punya catatan-catatan dalam setiap perjalanan, banyak hal-hal menarik, banyak foto-foto bagus, Anda ingin sharing. Ya, sharing ke orang lain supaya orang lain bisa mendapatkan manfaat dari cerita Anda, maka Anda bikin website. Oke, Anda penikmat kuliner, khususnya menu tradisional misalnya, se-Indonesia. Nah, Anda pengen cerita ke orang, ya, bagaimana menu tradisional Indonesia, atau Anda hobi masak. Untuk praktikum kita kira-kira cocoknya untuk yang hobi makan atau hobi masak tuh? Ya,
tugas praktikum kita kira-kira cocok untuk yang hobi makan atau yang hobi masak? Hobi masak. Nah, karena resep, ya kan? Kalau yang hobi makan, paling komentarnya, kontennya lebih kepada rasanya, kemudian bahan dasarnya tanpa perlu tahu cara membuat. Kemudian di mana kita bisa dapat, berapa harganya. Nah, itu buat yang hobi makan. Ya kan? Tapi kalau kita sajikan resepnya lengkap, bahannya lengkap, cara membuatnya sampai dengan tips dan sebagainya, berarti kita sedang berbagi untuk yang hobi masak. Oke? Nah, dalam tugas praktikum itu apa boleh buat? Seragam dulu. Anda hobi masak atau tidak, seragam dulu. Pokoknya bikin web yang kontennya tentang hobi masak makanan tradisional. Gitu kan? Nah, artinya kebutuhannya apa? Ya, kalau dia organisasi, mungkin dia perlu menginformasikan kepada masyarakat bahwa organisasi kami ada, bidang kegiatannya adalah ini, ya, apakah dia mengarah kepada donasi, apakah dia mengarah kepada kemitraan, apakah dia mengarah kepada sekedar mempublikasikan. Ya, kalau dia sebuah perusahaan, mungkin dia sedang jualan. Ya, berarti websitenya itu akan berisi materi-materi atau barang-barang dagangan dari perusahaan itu. Perorangan pun bisa begitu. Anda punya jualan, sekarang lagi musim apa tuh bunga yang lobang-lobang, ya. Ada lagi puring. Waduh, itu puring bikin saya ketawa. Ya, di rumah saya dulu, di rumah orang tua saya dulu, almarhum ibu saya tuh puringnya nggak kehitung jenisnya. Ya, dan itu cuma ditancapin batang-batangnya, udah tumbuh rimbun. Ya, sekarang ada yang mau bilang itu barang mahal. Ya, nah hati-hati, nggak usah ketipu lah. Ya, itu namanya monkey business. Ya, hanya para hobi yang ingin mengangkat harga, nyari duit, kemudian bilang puring itu barang mahal. Kecuali kalau memang dia benar-benar langka kali ya, ada puring yang mungkin bintik-bintik putih putih ungu atau apa gitu yang memang nggak pernah dilihat, oke lah mungkin bisa mahal. Ya, nah, mau dijadikan bahan jualan boleh. Next kayaknya bakal trending juga cupang. Ya, ada yang hobi cupang. Ayo cepat bikin websitenya, itu bakal trending di 2021. Ya, seperti batu-batu di 2015. Ya, jadi kalau Anda punya cupang, ayo cepat jualan website, bikin website jualan cupang deh. Ya, mumpung bisa ngambil untung. Ya, nah, artinya personal, perorangan itu bisa aja bikin website. Ya, tergantung apa informasi, apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat. Mau tentang pribadi ngapain ya? Ya, mau tentang hobi, mau tentang apalagi namanya pengalaman traveling, pengalaman parenting. Kalau Anda seorang ibu misalnya yang ingin berbagi tentang pengalaman mengasuh anak kembar 3 misalnya, ya, atau mengasuh anak laki-laki 5, ya, itu punya tantangan masing-masing yang menarik untuk di-share. Nah, atau paling mungkin adalah jualan, ya, bikin websitenya. Kalau Anda mau jualan, bikin websitenya. Kalau cuma di Facebook saja, mungkin cuma di media sosial saja, ya sebatas teman-teman Anda. Ya, tapi kalau Anda bikin website, kemudian share di mana saja linknya, maka kemungkinan pasar Anda akan jadi lebih luas. Oke? Institusi, ya, pemerintah, mau baca undang-undang yang sedang dibahas, ada DPR Go Ide, ya, masuk ke sana dan lihat ada undang-undang, berbagai undang-undang, draft undang-undang yang bisa dibaca. Ya, dari situ juga orang kemudian bikin hoax, undang-undang yang tadinya belum dipublis, belum disahkan, sudah dibikinkan hoax macam-macam, sehingga terpicu untuk aksi-aksi seperti yang sedang kita alami sekarang. Oke,
nggak ada urusan sebenarnya gitu. Ya, tadi saya katakan siapapun bisa bikin, ya, sehingga kontennya ya tergantung apakah dia tentang si penyelenggara, ya, atau tentang produk dari penyelenggara. Artinya gini, kalau misalnya yang bikin itu adalah perusahaan, maka websitenya bisa saja tentang perusahaan itu, ya, riwayat, portofolio dan sebagainya, atau tentang barang dagangannya, ya. Jadi kalau Anda punya nama perusahaan, jangan cuma profil perusahaan Anda yang Anda sajikan dalam website, tapi produk apa yang Anda jual dalam perusahaan. Namanya kan perusahaan kan berarti ada modal yang ditanam untuk sebuah produk, apakah itu barang, apakah itu jasa, ya kan? Kemudian itu dipromosikan, itu dijual. Gitu. Nah, website Anda berarti minimal ada dua, satu tentang jualannya, satu tentang perusahaannya. Ya, itu yang dimaksud di sini, tentang penyelenggaranya atau tentang produk dari penyelenggara. Ya, website. Nah, bagaimana website itu bisa dibaca orang? Bagaimana website itu bisa dikenali orang? Ini kita butuh domain name. Ya, domain name itu menjadi identitas dari sebuah website. Jadi kalau website itu dibikin di laptopmu saja, berarti nggak online, dia nggak jadi website. Tapi ketika online, bagaimana orang mengetahui bahwa ini ada? Bagaimana websitemu diketahui bahwa ada? Ya, tidak mungkin kita pakai IP address 202 sekian-sekian. Walaupun bisa, tapi biasanya, apalagi kalau kita menggunakan jasa shared hosting, itu IP address biasanya dipakai bersama, namanya aja share. Ya, namanya aja share, berbagi. Berarti satu IP address itu akan merujuk ke banyak. Jadi banyak domain name biasanya menggunakan satu IP address karena mereka menggunakan shared hosting yang sama. Jadi IP address nggak bisa dijadikan barang untuk memperkenalkan website. Walaupun kita bisa menghubungi sebuah website menggunakan IP address-nya. Untuk itulah kemudian ada domain name. Kita pernah bahas ini di sistem informasi berbasis internet. Ya kan? Nah, domain name ini adalah identitas. Ini adalah sebuah penamaan internasional, ya, definitif. Jadi ketika sudah diklaim sofyantaif.com itu punya saya, maka tidak ada orang lain lagi yang bisa mengklaim. Dan untuk mengklaim itu ada biaya yang harus kita keluarkan supaya nama itu terdaftar atas nama kita. Ya, supaya nama itu terdaftar atas nama perusahaan atau institusi itu. Contoh karisma.ac.id. Ya, toko-toko online, tokopedia.com, itu mereka semuanya sudah mengklaim domain name itu. Termasuk saya, sofyantaif.com. Ya, itu sudah saya klaim milik saya. Jadi sudah didefinisikan dan tidak bisa lagi dipakai orang lain. Maka domain name itu menjadi sebuah branding, sebuah merek. Ya, orang akan membuat domain name yang keren supaya websitenya gampang diingat, gampang ditemukan, ya, kemudian gampang dipromosikan. Oke, di situ peranannya sebuah domain name. Jadi ketika Anda bercita-cita untuk membuat sebuah website, pikirkan sejak awal domain name apa yang akan Anda gunakan. Ya, cari memang misalnya misalnya Calvina, contoh ya, sebut saja sembarang nama nih. Calvina hobinya traveling misalnya, ya. Kemudian dia bikin satu website yang menceritakan tentang pengalamannya traveling. Ya, dari situ kemudian Calvina mendapatkan endorsement, ya, endorsement dari travel, dari hotel, dari yang pernah dia kunjungi, yang kemudian dia harus mention itu di dalam tulisan-tulisannya. Jadi seperti iklan juga, gitu kan? Dari situ Calvina mendapatkan fee, mendapatkan bayaran, mendapatkan duit, mendapatkan penghasilan. Nah, saya melihat bahwa
Calvina mungkin belum mengklaim domain name, atau mungkin dia cuma bikin calvinawisen.com misalnya. Ya, saya merasa bahwa ini kurang menjual. Ya, kalau saya bilang bagaimana kalau Calvina bagusnya pakai nama Travel with Calvina misalnya. Jadi travelwithcalvina.id misalnya. Ya, anggapnya itu nama paling keren. Ya. Nah, saya beli memang itu nama, terus saya tawarkan sama Calvina. Padahal untuk saya klaim nama itu barangkali hanya butuh keluar dana paling 150.000 sampai 250.000 per tahun. Tapi karena nama ini menurut saya punya kekuatan, ya kekuatan dari sisi branding, maka saya beli 250.000 per tahun, kemudian saya tawarkan ke Calvina dengan harga 25 juta. Daripada saya kasih orang, terus dia isi dengan gambar-gambar yang bisa menjatuhkan, menjatuhkan martabatmu, ya. Saya kasih orang, dia mau bayar dengan harga lebih mahal, ya, terus nanti diisi dengan gambar porno kah, gitu kan, padahal ada nama Calvina misalnya di situ. Nah, itu akan bikin orang mikir gitu kan, oh iya juga, ya, terus dibelilah sama saya seharga 25 juta, padahal modal saya cuma 250.000. Itu namanya cyber squatting, ya, cyber squatting, kejahatan cyber, ya, pembajakan nama domain. Oke? Nah, begitu pentingnya domain name untuk menjadi identitas sebuah website. Ya, nah, tergantung fungsinya, tergantung siapa yang selenggarakan, tergantung informasinya di dalam apa. Pilih domain name yang paling keren yang menurut Anda bisa menjadi branding dari websitenya. Oke, ada apa lagi namanya, mentor saya yang pinter berbisnis. Mentor saya untuk penyeminan mutu sebenarnya di Surabaya, ya. Saya pernah ikut training beliau. Nah, dia tuh kadang-kadang dia katanya cerita duduk termenung, ya, memikirkan bisnis apa lagi yang dia bisa kembangkan secara online. Jadi dia termasuk pendatang baru di dalam dunia internet, ya, karena dia sebenarnya ahli hukum. Terus dia pengen berbisnis di internet, yang menurutnya ternyata cukup mudah untuk mendapatkan penghasilan. Nah, jadi kadang-kadang dia terpikir kemudian punya ide ini, ya, lalu menganggap bahwa ini paling bagus dikasih nama domain apa. Jadi sudah muncul duluan di kepalanya domain name walaupun bisnisnya belum dia eksekusi. Ya, baru ide bisnis. Domain name ini nih. Ini bakal nanti kayak gini, dijualnya begini, keuntungannya bisa seperti ini. Tapi itu baru dalam angan-angan dia gitu. Ya, tapi yang dia lakukan adalah domain name yang muncul di kepalanya itu sudah dia beli. Langsung dia beli, dia langsung klaim. Murah itu domain name, ya. Ada yang cuma 50.000 per tahun, ada yang 150.000 per tahun. Kalau mau yang paling keren sih ada yang 750.000 per tahun. Ya, sofyantaif.com itu hanya 150.000 per tahun. Nah, dia punya koleksi banyak domain name dari pemikiran-pemikiran itu. Kemudian dari situlah beberapa bisnisnya secara online itu kemudian sudah terpakai domain name yang berisik di sini, ya. Beberapa domain name yang dia sudah pegang itu bahkan bisnisnya sudah dia eksekusi, ada sekitar 4 atau 5 dari cerita beliau. Nah, kalau Anda mau seperti itu, ada sedikit modal, coba, ya. Oke, itu tentang website dari sisi front-nya, ya, dari sisi penampakan depannya, domain name, kemudian informasi apa di dalamnya, tersusun dari beberapa dokumen HTML atau beberapa dokumen web. Nah, inilah sebuah contoh website. Termasuk barangkali ada yang bertanya, kenapa nama file kita
selalu dimulai dengan index HTML. Ya, kapan kita bikin index HTML? Praktikum ya, praktikum pemuda desain web. Anda bikin halaman pertama, daftar menu, ya, daftar nama masakan, itu nama filenya adalah index HTML. Ya, mungkin ada yang nanya, Pak, bisa nggak nama lain? Ya, bisa nggak nama lain? Kenapa sih harus index HTML? Atau nanti kalau kita ada server side scripting di dalamnya, ada pemrograman di sisi server dalamnya, maka dia namanya index PHP. Ya, kenapa namanya mesti index? Nah, sebenarnya begini. Ketika sebuah website itu diakses, ya, http://bla-bla-bla.com, ya, kemudian di dalamnya itu ada sejumlah file, maka untuk membantu pembaca, ya, kan pembaca itu nggak tahu file apa saja yang ada di dalam, apalagi namanya, di dalam website itu. Ya, contoh, Anda membuat 10 atau 11 menu, 11 file resep dalam format HTML, ya, apakah palu basa dengan 2L, apakah palu basa tanpa spasi, apakah palu basa palu underscore basa, kan nggak tahu. Ya, atau bahkan Anda mungkin tidak pakai nama masakannya, tapi Anda pakai M001 untuk, atau R001.html untuk menu pertama. Ya, untuk resep pertama, R002.html untuk resep kedua. Boleh. Ya, boleh saja, cuman di penugasan kan saya wajibkan Anda menggunakan nama masakan sebagai nama file. Nah, itu pun juga orang nggak tahu Anda memberi nama apa. Ya kan? Mau pakai palubasa.html atau mau pakai resep palubasa.html, no problem, ya, silakan. Nah, jadi ketika seseorang mengakses website Anda di mana di dalamnya terdapat banyak file, ya, kita harus menunjuk satu file untuk bisa tampil, tapi kan kita tidak tahu namanya. Ya, ada bayangan? Nah, untuk itu, web server, ya, web server secara otomatis akan membaca file di dalam folder yang dia publish, ya, var www.html. Kalau Anda pakai some htdocs, ya, itu. Nah, itu adalah folder publish-nya, ya, folder publish-nya. Isinya kan dokumen HTML. Nah, pembaca belum tahu mau baca file yang mana. Ya, maka web server akan membaca semua file, kemudian membuat daftar nama dari semua file itu dan menyajikannya sebagai sebuah halaman indeks. Ya, itu. Ingat kemarin di praktikum apalagi namanya pemrograman web, ya, saya bikin praktikum program 01, kemudian ada file apa satu lagi, ya, itu terdaftar, ya, daftar filenya. Jadi seperti daftar isi file, ya, daftar isi folder. Nah, itu indeks yang otomatis dibuat oleh web server. Tapi itu ada risiko keamanan. Ya, ketika orang tahu nama asli filemu, orang tahu ada direktori apa saja di dalam, itu akan kebaca semua tuh. Ya, Anda bikin direktori baru di dalam folder publish itu, ya. Nah, itu orang akan bisa baca. Semua orang bisa baca. Telusuri, wah, ini. Nah, itu ada risiko security di situ. Maka sebaiknya indeks itu jangan kita serahkan otomatis pada web server, tapi kita bikin sendiri. Ya, caranya kita bikin satu file HTML,
kita buat kontennya, informasi pertama apa yang akan disampaikan kepada pengguna, kepada pembaca, tulis di dalam indeks HTML itu. Ya, tulis di dalam file itu, kemudian file itu diberi nama indeks HTML. Ya. Nah, ketika server membaca ada file indeks HTML, maka server tidak akan membuat daftar isi, tapi langsung memberi respon indeks HTML sebagai halaman pertama yang diakses. Maka, buatlah indeks HTML-mu itu betul-betul tertata, ya, menjadi jalan masuk untuk semua informasi yang ada di belakangnya, untuk semua dokumen web yang tersedia di halaman itu. Jadi, indeks HTML itu sebenarnya mengganti daftar isi. Ya, namanya harus indeks HTML. Bisa dirubah sih, tapi di sisi server kita mesti rubah konfigurasi. Tapi by default, ya, semua apapun mereknya web server itu sudah by default sudah mengatur bahwa nama file pertama indeks HTML. Kalau tidak ada file indeks HTML, maka dia akan kasih daftar nama daftar isi direktori, dan itu ada risiko keamanan. Ya, kalau Anda udah belajar lebih jauh nanti, Anda bisa lihat bahwa website itu bisa kita amankan dengan cara di setiap foldernya itu kita simpan indeks HTML kosong. Ya, indeks HTML kosong. Jadi orang nggak bisa bikin apa-apa kalau dia akses folder itu, nggak akan kelihatan apa-apa. Oke, dari situlah kemudian indeks HTML itu menjadi halaman depan dari sebuah website. Dari sini jalan masuk ke semua dokumen HTML-nya. Ya, mungkin tentang berita news, mungkin artikel, ya, mungkin about organisasi, about perusahaan, lalu dari about bisa ke kontak, ya, artikel dengan news mungkin proses bacanya satu HTML sendiri, produk, detail, order itu satu rangkaian, ya. Tapi jangan lupa, ya, dari semua halaman ini harus ada jalan pulang. Ya, harus ada jalan pulang. Cuma kalau saya gambarkan jalan pulangnya di sini, nanti ramai banget nih garisnya. Ya, kenapa harus ada jalan pulang? Supaya kalau website kita ini gede banget, ya, pembacamu tidak nyasar. Ya, dia tidak nyasar, dia bisa kembali dengan cepat ke indeks HTML. Kalau tidak kan back gitu kan? Ya, back. Kalau dia udah masuk berapa kali nih? Misalnya 1, 2, 3. Nah, ini udah pindah website. Ya, ini udah pindah website. Jadi udah website yang lain. Entah punya organisasi yang sama atau punya orang lain, bisa saja. Ya, apalagi kalau dia sudah pindah website. Ya, nggak mungkin lagi dari website itu kita kembali ke home kita. Ya, nah biasanya dari setiap halaman itu sudah ada link untuk home, back. Ya, itu. Jadi back kembali ke indeks. Itu backnya banyak banget gitu. Nah, sebaiknya di setiap halaman ada link untuk kembali ke halaman depan, indeks HTML. Oke? Nah, inilah gambaran sebuah website dan mengapa Anda selalu punya indeks HTML. Sekarang indeks HTML Anda berisi daftar resep. Kemudian dari situ Anda bisa ke semua file resep. Oke? Nah, kalau melihat ini, maka ada hal yang harus menjadi perhatian khusus ketika kita membuat sebuah website. Apa itu? Navigasi. Ya, navigasi. Navigasi adalah bagaimana kita berpindah dari satu dokumen ke dokumen yang lain. Ya, bagaimana kita berpindah dari dokumen ini terus dibawa ke sini. Bagaimana dokumen ini ke sini terus ke sini. Dan bagaimana kita pulang, jalan pulang itu termasuk navigasi.
Oke, jadi kita membahas website bukan kalau cuma bahas tentang kumpulan dokumen web ya yang diakses melalui internet menggunakan domain name, udah selesai. Ya, tapi konteks utama, poin utama kita belajar tentang website adalah bagaimana dokumen itu disusun, hierarkinya bagaimana, sehingga informasi yang didapatkan itu runtut, ya, jelas arahnya, ya, dan orang bisa berpindah entah itu maju atau mundur kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke halaman depan. Nah, itu namanya navigasi. Ya, kalau navigasi orang-orang apalagi namanya transportasi itu berpindah dari satu titik ke titik yang lain. Nah, tapi dalam proses berpindah itu ada kondisi-kondisi di tengah jalan yang mengharuskan dia harus mampir kemana, belok kemana, gitu kan? Gitu. Nah, di dalam web, ya intinya adalah bagaimana pembaca, people dalam hal ini adalah pembaca, berpindah dari halaman ke halaman yang lain di dalam website itu atau ke website yang lain. Ya, ini dalam buku ini ya, ini ada di Classroom, nanti Anda bisa baca. Ya, intinya adalah bagaimana mengarahkan pembaca, ya, untuk bisa mendapatkan informasi yang saling berhubungan. Ya, bagaimana informasi-informasi terkait itu bisa dihubungkan. Jadi jangan sampai orang klik satu link dari sebuah website, ternyata pindahnya ke sesuatu yang sama sekali tidak ada hubungannya. Ya, kayak sekarang website itu penuh iklan. Nah, itu iklan nggak ada hubungannya dengan konten websitenya. Ya, all of the links, labels, and other elements that provide access to page membantu orang untuk mendapatkan orientasi, ya, selama berinteraksi. Orientasi artinya kita tahu dari sini saya kemana. Saya tadi dari mana dan saya ada di mana. Ya, kira-kira kalau Anda contoh misalnya sama dengan Anda berada di hotel misalnya, di kamar hotel itu biasanya di belakang pintu ada papan, ada gambar yang ditempel, ya. Kemudian di situ ada titik merah, biasanya merah besar. Kemudian di situ you are here, Anda di sini, gitu kan? Apa gunanya itu? Itu untuk navigasi Anda. Oh, kalau saya mau ke lift, saya lewat mana? Kalau saya mau ke tangga darurat, saya lewat mana? Ya, tangga paling dekat ada di mana? Lift paling dekat ada di mana? Ya, apalagi kalau hotelnya gede. Ya, nah itu adalah petunjuk navigasi, itu adalah petunjuk orientasi. Ya, supaya ketika kita berada di satu titik, kita tahu kita ada di mana, kita bisa kemana, atau saya bisa balik kemana. Oke, itu membantu people mendapatkan orientasi ketika dia berinteraksi. Ya, nah dalam buku ini dia punya beberapa, dia mengklasifikasikan beberapa model navigasi. Ya, pertama content linking only. Content linking only artinya pokoknya yang penting nyambung kontennya, tek link. Ya, linknya kemana saja pokoknya. Ya, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini balik ke sana juga nggak apa-apa. Ya, silahkan. Kalau memang harus seperti itu ya, aku boleh buat. Ya, nah, tapi jangan lupa, ya pastikan bahwa orang bisa tahu kedepannya dia kemana. Ya, kalau dia mulai dari sini, ada di sini sekarang, kedepannya dia bakal kemana, dan kalau dia balik bisa enggak. Ya, ingat kemarin saya suruh Anda buat jalan pulang. Ya, dari setiap halaman resep Anda harus bikin jalan pulang. Oke? Nah, tunggu. Saya sudah melihat beberapa yang sudah posting URL-nya, ya. Siapa ya punyanya?
itu sudah pakai style. Nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Anda mau melatih diri pakai style, ya nggak apa-apa. Cuma nanti tugas kita akan berlanjut, yang kemungkinan ketika misalnya punya Anda sudah terlalu ramai dengan style, ya, dan ternyata di lanjutannya itu kita nggak pakai itu, Anda merombaknya cukup banyak. Tapi kalau rajin sih nggak apa-apa, artinya Anda akan bikin ulang, ya kan? Itu ada yang sudah keren, ya. Saya lupa punya siapa ya. Saya baca minggu lalu. Sudah cantik nih, ya, websitenya. Siapa punya ya? Nah, sah-sah saja, silakan, ya. Cuman nanti materi praktikum kita itu akan berlanjut. Dari praktikum 1 akan kita pakai lagi di praktikum 2, praktikum 3. Nah, biasanya kita pelan-pelan, plain dulu, ya, sabar. Nanti akan kita masuk ke style, ya, udah pakai CSS, ya. Tapi kalau Anda mau latih dari sekarang, apalagi sudah belajar di decoding, ya, that's good, silahkan. Ya, cuman nanti siap mental barangkali ketika pindah ke praktikum 2, misalnya, maka stylemu harus kita buang semua, gitu. Ya, nanti bikin style baru di situ. Ya, that's good. Bukan satu hal yang buruk, tapi harus siap juga nanti kemungkinan itu nggak kepake di praktikum berikutnya. Nah, oke. Nah, liquid information model. Ya, apa ini? Linknya, kalau ini link biasa, pokoknya dia link, kelihatan ada link gitu ya. Tapi yang disebut dengan liquid information model itu adalah navigasinya berada di dalam sekumpulan teks. Ya, nanti di dalam teks itu ada teks yang diberi tanda, ya, dan itu sebuah link. Ketika kita klik, maka kita masuk ke informasi yang lain yang terkait dengan teks ini. Ya, itu liquid information model, artinya cair, ya, isinya teks menjelaskan tentang sesuatu. Terus kalau kita mau tahu tentang ini atau tentang ini, misalnya customly, apa ini salah tulis, ya, tinggal diklik kalimat itu. Ini paling sering kita lihat kalau di Wikipedia, ya. Wikipedia itu kan artikel. Nah, dalam artikelnya kadang-kadang ada kata yang punya rujukan, ya, punya rujukan. Dia punya penjelasan di website yang lain, di dokumen web yang lain. Nah, itu dia jadi link. Nah, itu model navigasi seperti itu disebut dalam buku oleh Kalbach, ya, itu liquid information model. Misalnya, di dalam resep Anda nanti, di dalamnya ada bahan, ya, bahan itu ternyata satu bahan yang cuma khas adanya di Sulawesi misalnya, ya, maka Anda perlu menjelaskan tentang bahan itu. Jadi di bahan itu ada link lagi ke penjelasan tentang bahan. Di dalam cara membuat, misalnya ada mungkin cara membuatnya harus di tim. Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya di tim? Ya, orang masak ada teknik masak yang namanya tim. Bagaimana tuh caranya di tim? Ya, kalau ada yang tahu caranya, kemudian kebetulan muncul di dalam cara membuat masakannya, nah, beri penjelasan di tim itu seperti apa. Ya, biasanya yang di tim itu coklat. Ya, tapi untuk kue, kalau resep kita kan masakan, bukan kue, makanan, makanan berat, ya. Oke, kemudian filter, itu juga satu cara navigasi. Filter, biasanya kalau datanya banyak, ya, kemudian kita ingin memberi kemudahan pembaca untuk memperkecil daftar itu. Maka kita hanya menyajikan informasi berdasarkan apa yang diseleksi oleh pembaca. Ya, itu namanya filter. Anda masuk ke Tokopedia, ya, kemudian masuk ke sebuah toko listrik, kan banyak tuh peralatan listrik. Ya,
Atau Anda masuk ke Tokopedia, masuk ke penjual yang menjual peralatan masak. Nah, banyak tuh peralatan masak. Tapi Anda cuma pengen cari wajan keramik misalnya. Ya. Nah, Anda ketik di isiannya untuk filter wajan keramik. Ya, dari sekian ratus produk yang dijual di toko online itu kemudian akan berkurang, ya, karena filternya bekerja dan menampilkan yang sesuai dengan filter itu. Lalu kemudian pembaca bisa mengklik, ya, mengklik informasi mana yang dia akan pilih. Tapi pilihannya sudah tinggal sedikit, ya. Navigasi bisa berbentuk filter atau search, ya. Filter sama search itu serupa tapi tak sama, ya. Filter itu seolah-olah search, tapi padahal sebenarnya bukan. Filter itu nggak perlu search, dia sudah ngasih kita informasi panjang, tapi kemudian kita hanya ingin menyaring sebagian yang kira-kira memudahkan kita untuk menemukan. Nah, kalau search itu kita buta sama sekali, terus kita pengen cari. Google misalnya, google.com, ya, kita ketik isinya apa, kata kuncinya, kemudian dapat hasil pencariannya, dari situ kemudian terdapat link, dan link itu membawa kita ke dokumen-dokumen yang sesuai, yang mungkin akan menjawab pertanyaan kita berdasarkan kata kunci yang kita search. Ya, itu bentuk navigasi. Atau structural browse, ini yang paling umum, ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini, ya. Mungkin kalau Anda bikin resep masakan Indonesia, berarti kan ada banyak provinsi tuh, ada 33 ya. Ya. Nah, 33, ada 34, 33. Paling baru adalah Kalimantan Utara. Nah, ada 33 provinsi misalnya, kalau 33, ya. Selain resep masakannya, saya juga pengen menceritakan tentang wilayah atau daerah itu. Ya, mungkin itu satu hal yang menarik. Jadi, kita bisa lihat resepnya, kita bisa belajar tentang daerahnya. Nanti resepnya lalu masuk ke daftar-daftar resep. Dari daerahnya ini daftar-daftar daerah, ya. Nanti tiap daerah di-link sama resep yang relevan dengan daerah itu. Ya, itu structural browse model. Jadi ada hierarki, ya, ada hierarki, ada rute dari mana kemana. Ya, nah, ada apalagi namanya? Ada saran dari orang Google sih, bilang kalau bisa link itu jangan terlalu dalam. Ya, jangan terlalu dalam, karena kalau sudah lewat sampai 4 kali link itu biasanya orang sudah malas. Ya, contoh, Anda melakukan search di Google, terus hasil pencariannya akan muncul beberapa halaman kan. Kira-kira paling jauh Anda buka berapa halaman? Ya, paling jauh adalah 2 halaman. Ya kan? 1, 2. Ketika belum temukan, mungkin kata kuncinya harus ganti. Anda mengganti kata kunci. Ya kan? Jadi halaman 3, halaman 4 itu kadang nggak dibaca. Oke? Nah, intinya navigasi adalah pembaca tahu sekarang saya ada di mana. Ya, where am I? Kemudian apa yang ada di sini? Ya, apa ini? Dan dari sini saya bisa kemana? Saya bisa kemana itu bisa maju atau bisa balik. Ya, dan kita harus pastikan bahwa pembaca tidak mengalami lost in hyperspace. Apa itu? Tersesat. Ya, lost in hyperspace. Pindah, tiba-tiba, wah, ini saya sudah ada di mana?
Ya, apalagi kalau salah klik iklan yang diklik. Wah, itu kita klik iklan, maka kita langsung tersesat itu. Ya, kayak dibuang ke ruang angkasa, ya, yang main Among Us, ya, lost in hyperspace. Oke, kehilangan orientasi akibat panduan navigasi yang tidak jelas. Dia tidak tahu mau kemana dan pulangnya cuma bisa back. Ingat, kalau Anda menggunakan, kalau Anda nanti sudah belajar pemrograman web di sisi front end, maka bisa jadi tombol back itu tidak berfungsi lagi. Ya, kalau Anda membuat pemrograman front end, ya, apa yang sudah menggunakan asinkronus, ya, asinkronus, maka tombol back itu tidak berfungsi lagi. Ya, jadi jangan andalkan tombol back zaman now. Ya, kalau Anda pakai PWA, ya, tombol back-nya itu bisa mengeluarkan Anda dari website, ketutup browsernya. Ya, itu. Jadi jangan andalkan tombol back, tapi pastikan linknya semuanya jelas. Ya, oke? Nah, bentuk-bentuk navigasi bisa berupa teks atau image, ya. Teks atau gambar ini lazim, ya. Lazim sudah biasa. Bisa berupa navigation bar. Navigation bar itu baris menu, ya. Home, about, price, service, gitu ya. Ada daftar menu di atasnya. Itu navigation bar. Kemudian sitemap. Sitemap ini akan membantu pembaca, ya. Sitemap dengan breadcrumb itu hampir mirip, ya. Sitemap itu bedanya, sitemap itu biasanya menggambarkan ke depannya ada apa, ya, next-nya ada apa. Kalau breadcrumb itu dia tahu breadcrumb, ya, tahu breadcrumb. Apa breadcrumb? Halo? Bahasa Inggris, breadcrumb. Remah roti, wah, cari di kamus. Remah roti. Nah, tahu ceritanya tentang breadcrumb? Nah, ya, bukan remah rotinya. Kalau tepung rotinya nggak ada hubungannya sama web. Tapi kalau Anda tahu cerita yang konteksnya atau topiknya itu breadcrumb, maka itu ada hubungannya dengan web. Nah, saya lupa itu ceritanya siapa ya? Hansel and Gretel atau siapa? Ya, yang mereka bermain di hutan, tapi ketika mereka masuk hutan, dia buang potongan-potongan roti sepanjang jalan, ya. Tujuannya supaya nanti kalau mereka pulang, mereka bisa ikuti jejak potongan roti itu. Nah, itu breadcrumb yang konteksnya sejalan dengan navigasi di web. Ya, jadi ketika Anda mengakses satu halaman web, ya, ada jejak. Anda berpindah halaman, ada jejak. Anda tadi dari mana? Ya, jadi di atas, di bawah navigation bar biasanya itu ada jejak halaman sebelumnya, halaman ketiga sebelumnya, kedua sebelumnya, halaman sebelumnya, dan halaman sekarang. Ya, jadi ketika Anda mau pulang, Anda bisa klik, jadi breadcrumb. Ya, supaya Anda tidak kehilangan jejak. Gitu. Ya, makanya disebut breadcrumb. Ya, remahan roti. Atau drop down menu, ya, ada menu yang bisa dibuka. Kenapa dia mesti drop down? Karena kalau menunya tampil terus, maka dia makan ruang. Apalagi kalau kita bikinnya berformat mobile. Kalau berformat mobile, menunya disimpan di itu loh, strip 3 kan, atau titik 3.
Nah, itu drop down menu. Flyout menu, menu yang mengapung, ya, terbang-terbang. Atau name anchor. Name anchor ini ada istilah, kemudian dia name anchor itu tag A tapi pakai name. Jadi halamannya panjang, ya, halamannya panjang. Nanti kemudian kita bisa berpindah ke bagian halaman itu. Tapi syaratnya dia harus diberi name anchor. Nanti di praktikum kita coba lihat itu. Ya, kemudian search box, kotak pencari. Nah, ini bentuk-bentuk navigasi yang mungkin bisa kita bangun di atas halaman web kita. Ya. Nah, ini elemen anchor. Ya, ini elemen anchor untuk membuat link, ya, dalam rangka membangun navigasi. Jadi untuk bisa memungkinkan pembaca Anda melakukan navigasi, maka tag paling utama itu adalah tag A. Ya, anchor. Anda sudah bikin. Ya, paling tidak sudah bikin di halaman indeks menuju ke 11 resep menumu, ya, resep masakanmu, dan dari resep masakan ada anchor untuk pulang kembali ke halaman indeks. Oke? Nah, href konteks kontennya itu bisa macam-macam. Jadi bukan cuma HTML saja. Ya, ini yang tadi saya katakan name anchor. Ya, name anchor. Yang ini ya. Ya. Ini merujuk pada ID elemen. Jadi di bagian halaman yang lain, masih satu halaman, masih satu dokumen web, ada bagian yang diberi ID, diberi nama, ya, dan kita bisa berpindah ke dalam, ya, ke bagian itu dengan menyebutkan ID-nya, ya. Ini name anchor. Jadi name anchor itu dipakai berpindah dalam satu halaman yang sama, ya, karena tulisannya mungkin panjang. Jadi kita mesti scroll ke bawah jauh, ya. Anda bisa lihat Wikipedia. Wikipedia itu ada sub-sub, ya, ada sub-sub babnya. Nah, siapa tahu tulisannya udah panjang, kita bisa lompat langsung ke bagian bab yang ingin kita baca. Ya, itu menggunakan yang ini. Kemudian ini yang standar yang sudah Anda bikin, ya, link ke dokumen lain di dalam satu folder, satu website. Satu website itu bisa banyak folder, ya. Tapi link ini tanpa embel-embel, langsung menggunakan nama file, itu berarti berpindah ke file ini, dan pastikan file ini berada di folder yang sama. Ya, jadi kalau Anda membuat subfolder, kemudian namanya kita mau merujuk ke sana, kita sebutkan foldernya. Ini dalam satu website, tapi beda folder. Ya, maka nama foldernya disebutkan. Yang ini satu website, jadi dia dalam website yang sama, artinya dokumen itu satu tempat, satu lokasi, tapi dan juga dalam folder yang sama. Yang ini dalam folder yang berbeda. Oke? Nah, home, ya, backslash, lihat ahref backslash, bukan backslash ini, slash. Ini mewakili indeks. Ya, bukan indeks sebenarnya, dia kembali ke halaman depan. Cuma, ini tidak bisa kita gunakan kalau Anda online-nya pakai GitHub.io. Ya, karena GitHub.io, indeksnya mesti .md, bukan indeks HTML. Ya, jadi ketika Anda mau kembali ke indeks, tidak bisa pakai slash saja, harus sebut indeks HTML-nya, ya, karena ternyata di GitHub.io itu default indeksnya adalah index.md markdown, ya, bukan HTML. Oke? Nah, ketika kita akan membuat link ke luar dari website kita,
maka kita sebutkan domain name dari website yang menjadi target. Jadi, sepanjang tidak menyebutkan domain name yang lain, maka semua itu dianggap berada dalam satu website. Ya, Pak, kalau menyebutkan URL website kita, boleh, tapi ngapain? Kalau dia hanya berpindah di dalam satu website yang sama, nggak usah sebut alamat websitenya. Ya, nggak usah sebut HTTP bla bla bla, langsung saja file kah, folder kah, ya, atau halaman depan. Oke? Nggak usah sebut nama URL websitenya. Tapi kalau kita mau keluar dari website itu, maka kita sebutkan websitenya. Kita sebutkan HTTP URL-nya. Oke? Ini merujuk, kalau ini berarti dia ke indeks dari outside.com. Ya, dia menuju ke indeks dari outside.com. Kalau ini, dia akan mencari file bernama price.html pada outside.com. Merujuk langsung ke file. Kalau ini merujuk ke indeks, ke halaman depan. Jadi kalau tidak disebutkan nama filenya, berarti dia merujuk ke halaman depan. Ya, seperti ini tidak disebutkan nama file, berarti dia ke halaman depan. Oke? Nah, kemudian ada opsi lagi namanya target. Ya, ID-nya target. Target underscore blank. Jadi ini ada beberapa, ada blank, ada top, ada apa ya? Kita juga bisa bikin nama di situ. Ya, blank itu berarti akan membuka tab baru. Jadi kalau dia blank, dia akan buka tab baru. Tapi kalau dia top, berarti dia akan mengganti, dia akan menampilkan hasil link, dia menampilkan target link di halaman yang sama. Jadi yang halaman yang tampil akan digantikan dengan halaman baru yang menjadi target link. Tapi kalau kita tidak mau halaman ini ditutup, maka kita berikan target blank, underscore blank, itu akan menyebabkan link berpindah, ya, tapi halaman barunya akan dibuka dalam tab yang baru. Oke, nanti di praktikum, insya Allah hari Jumat, kita akan coba ini. Ya. Nah, dalam membuat desain sebuah website, kita mesti pikirkan. Ingat, konteks kita bukan tentang bikin HTML ya. Konsep kita bukan tentang bikin web, tapi tentang bikin web by design. Ya, kalau cuma bikin web, Anda lulus kelas decoding, ya selesai itu. Anda sudah bisa bikin web. Tapi kita dalam konteks desain. Bagaimana kita membuat web yang usability-nya bisa diterima. Ya. Nah, mulai dari desain website. Pertama, kenapa Anda mesti bikin website itu? Artinya, tujuan dari website itu apa? Ya kan? Jangan tanya tujuan website yang untuk resep ya, karena memang tujuannya untuk kita belajar. Ya, bukan untuk berbagi resep, untuk kita belajar bikin web. Ya, nanti kalau misalnya Anda mau bikin website pribadi, terus mau berbagi apa di dalamnya, nah di situ Anda harus pikirkan, kenapa saya mesti bikin ini web? Ya, apakah saya mau memperkenalkan diri saya? Apakah saya mau memperkenalkan hobi saya? Apakah saya mau berbagi tentang pengalaman saya? Silakan. Itu why are you building the site? Oke? Kemudian, siapa target yang Anda ingin supaya menjadi pembaca dari website Anda? Ya, who will use the site? Oke? Kemudian elemen-elemen navigasinya apa saja yang Anda mau sediakan? Kira-kira koleksi resep kita mau pakai search atau cukup dengan link saja? Ya, bagaimana kalau nanti resepnya sudah ada ratusan? Panjang banget. Kalau gitu kita filter nanti pakai abjad. Nah, itu what does the navigation provide access? Ya, apa saja sarana-sarana navigasi? Ya, how is the site content organized? Nah, ini terkait dengan ini nih. Ya, terkait dengan ini.
bagaimana organisasi dari informasi dalam website itu. Ya. Dan bagaimana user bisa melakukan navigasi yang mereka butuhkan ke konten yang mereka butuh. Nah, ini nanti konteksnya searching, ya kan? Mungkin bikinkan favorit, ya, supaya kalau dibikinkan favorit nanti mereka bisa mengaksesnya langsung, ya, tidak membaca sekarang, nanti bacanya nanti. Nah, dikasih tanda favorit biar kita bisa begitu buka lagi langsung ke situ. Nah, itu bagian dari cara-cara navigasi pembaca kita. Kita sudah harus pikirkan ketika kita mendesain. Oke? Bagaimana bentuk desainnya? Anda sudah lulus arsitektur enterprise? Sudah? Halo? Sudah kuliah arsitektur enterprise? Oh, baru mulai semester ini. Siapa yang ngajar? Pak Fajar. Oke, good. Ya, jangan lupa nanti arsitektur enterprise itu salah satunya Anda akan dikenalkan dengan arsitektur informasi. Ya, arsitektur informasi itu adalah bagaimana model informasi yang akan di-delivery kepada pembaca. Sebagai contoh, saya membangun sistem informasi mulai dari Siska, alumni, dan WWW Karisma CID, itu bukan tiba masa tiba akal, terus bikin ini muncul, bukan. Tapi itu berbasis pada arsitektur sistem informasi skala besar ini. Ya, jadi ada istilahnya, kalau Anda mungkin Pak Fajar sudah menyebut tentang blueprint, ya, tentang blueprint, cetak biru dari sebuah sistem informasi. Ya, ada dari sisi infrastruktur, ada dari sisi data, ada dari sisi network, ada dari sisi manajemen. Nah, ada juga dari sisi informasi. Ini blueprint informasi untuk sistem informasi STIMI Karisma. Dimulai dari Siska semua yang biru, ya. Jadi sekarang masih proses pengembangan, ya, nggak tahu selesainya kapan. Tapi semua yang dibangun itu adalah menuju target ini. Ya, ini adalah rancangan sistem informasi yang akan disampaikan oleh Siska. Kemudian website, ya, website itu akan menyajikan ini. Ya, alumni ini alumni hijau. Ya, jadi website alumni Karisma CID itu kontennya ini. Ketika saya membuat, ya, saya tidak kehilangan arah ketika membuatnya, tapi sudah merujuk pada rancangan ini. Ya, merujuk pada rancangan ini, sehingga saya tahu apa yang mesti saya buat di dalam website itu. Ya, saya tahu apa yang mesti saya buat di dalam website resmi STIMI Karisma. Sekarang lagi mati, lagi dibikin ulang. Nah, bikin ulang walaupun tampilannya beda, tapi kontennya akan sama. Ya, saya merujuk ke sini. Perpustakaan, ya, sayangnya hanya bisa diakses di perpustakaan, nggak bisa dari rumah. Ya, isinya adalah ini, jurnal online. Sudah hidup nih jurnal online. Oke, nah, ini adalah blueprint dari arsitektur informasi yang akan dikembangkan dalam STIMI Karisma. Jadi, kalau Anda akan membangun sebuah website, katakanlah seperti ini, maka petakan dulu informasi apa yang akan Anda sampaikan kepada pembaca. Ya, ini pemetaannya, contoh ya. Banyak cara untuk menggambarkannya. Cuma kalau saya pakai garis-garis, toh juga nanti linknya tidak ngikuti garis-garis itu.
kemudian garis-garis itu nanti akan bikin penuh-penuh di sini, padahal lebih fokus pada konten. Jadi saya nggak pakai garis-garis, saya cuma menata konten berdasarkan pengelompokannya saja. Ya, nah ini, ya, how is the site content organized? Tapi kalau yang ini itu bercerita tentang beberapa site. Ini Siska satu site, alumni satu site, keuangan satu site, ini belum dibangun sama sekali. Ya, perpustakaan satu site, website www.karisma.id satu site, ini satu site. Jadi ini cerita tentang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 site, 8 website. Ya, oke. Kalau Anda bikin satu website saja mungkin tidak akan sebesar ini. Cukup misalnya seperti ini, atau mungkin seperti ini saja. Ya, itu. Nah, intinya sebelum Anda mulai melakukan coding, Anda sudah harus mempunyai rencana. Ya, mungkin ada yang protes, tapi Pak, kita langsung disuruh bikin resep masakan Pak, tanpa ada rencana. Rencananya ada sama saya. Ya, tunggu, nanti saya kasih lihat. Ya, Anda kan baru belajar HTML-nya dulu. Next, kita akan lihat bagaimana rancangan website-nya. Oke? Adalah. Nah, bagaimana kita merencanakan navigation? Jadi sudah disusun ya hierarkinya. Ini, kalau udah punya ini, kemudian kita bikin dari mana ke mana. Ya, tidak ada harga mati bahwa Anda harus pakai tools apa. Jadi yang saya mau tunjukkan, yang saya mau cerita di sini tools-nya, ya, Anda bisa menggunakan grafik seperti ini atau seperti ini, ya, gambar, diagram, atau mau pakai MS Word juga bisa atau Excel juga bisa. Yang penting dari sini kelihatan hierarkinya seperti apa. Ya, dari mana ke mana, navigasinya, halaman apa saja, informasi apa saja yang Anda mau sajikan, silakan. Ya, mau dibikin dalam bentuk ini, dibikin dalam bentuk ini, atau mau pakai gambar kayak gini, atau kayak gini. Ini MS Word juga loh bikinnya nih. Ya, bebas saja. Yang penting, kontennya jelas, dan klasifikasinya apa, pengelompokannya. Ya, ada peta site-nya di sini. Oke? Bebas. Ya. Nah, apa gunanya ini? Kalau Anda kerjakan sendiri, Anda tahu apa yang harus dikerjakan. Ya, apalagi kalau Anda mengerjakannya lebih dari satu tim, lebih dari satu orang dalam sebuah tim, maka semua tim akan tahu bahwa halaman itu akan ada ini. Ya, lalu kita bisa bagi tugas. Misalnya, oke, kamu bikin ini, saya bikin ini bikin ini, si Anu bikin ini. Ya kan? Jadi ketika sudah ada planning begini, maka untuk proses pembuatannya itu akan semakin jelas. Dan ketika kita kerjakan dalam bentuk tim, kita tahu siapa yang akan ditugaskan untuk mengerjakan bagian yang mana. Ya, itu. Oke? Ada yang mau tanya dulu sampai di sini? Silakan. Udah pas 9.40. Sambil nunggu, kalau ada yang mau tanya, ya saya ngasih bacaan. Oke? Semua bacaan ini sudah ada di Classroom. Ya, semua bacaan ini sudah ada di Classroom. Yang ini adalah website 10 Steps for Better Website Navigation. Ya, silakan dibaca. Kemudian ini buku hanya 100 halaman lebih. Jadi kalau mau dibaca-baca semua juga nggak apa-apa. Ya, 100 halaman ya kalau nggak salah. Pendek, tipis bukunya nih. Ya, nggak tahu tipis apa enggak karena e-book ya. Jadi bukunya halamannya dikit. Jadi kalau dibaca semua dalam seminggu saya kira bisa. Ya, kemudian halamannya sedikit, terus gambarnya lebih banyak. Ya, buku ini. Jadi saya kira saya tidak usah batasi, Anda baca aja semuanya.
Ya, satu hari sebentar misalnya baca, lewatkan dulu, pindah-pindah halaman dulu, habis itu baca sedikit-sedikit, ya. Nah, minggu depan saya mau ngetes, apakah Anda sudah baca? Kita quiz. Oke, kembali ke, kalau ada yang mau bertanya. Oke. Di Anda juga di grup WA juga ada yang minta, Pak, filenya dong. Sorry, saya lagi upload, tapi ada masalah koneksi dan tidak selesai-selesai. Padahal utang upload saya banyak, ya, dan satu saja ternyata lama banget. Baru saya dapat informasi kemarin itu IndiHome, ya, IndiHome ya kalau nggak salah. Ya, IndiHome itu ternyata ada problem di link internasionalnya, ya. Mudah-mudahan hanya itu saja problemnya, jadi koneksinya jadi lambat banget, ya. Jadi sabar, ya. Sementara ini sebenarnya kalau saya share screen saya, di tab sebelah ini ada YouTube yang sementara dalam proses upload, ya. Tapi entah kenapa lama banget, padahal biasanya hanya butuh 1-2 jam paling lama. Ini sudah semalaman, ya. Jadi lebih ke masalah koneksi. So, sabar-sabar, ya, tunggu. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari udah bisa upload semua. Oke? Ya, tapi yang sekarang ini mungkin apalagi barangkali nanti bisa upload 2-3 hari ke depan, ya. Tapi kalian catat aja dulu bukunya kalau memang mau dibaca, di screenshot saja tampilan sekarang. Ada di bukunya di Classroom, ya, ada link e-booknya. Lihat di Classroom lah, Roni, ya. Oh ya. Kalau presentasinya akan saya taruh di Classroom, ya. Oke, Beatrice, kenapa? Pemrograman web, ya, kenapa? Buka mic-nya kalau panjang ngetiknya. Poin kedua, ntar saya lihat dulu poin kedua. Yang tentang screenshot, ya. Tuh, ini aja lambat. Untung tidak ini. Ya, kenapa screenshotnya? 3 screenshot. Jadi, pastikan bahwa parameternya beda-beda. Misalnya, kalian pakai nama parameter, ID parameternya G untuk guest misalnya. Ya, G sama dengan Beatrice, C sama dengan Pink. Terus habis itu ganti lagi, G sama dengan Sofyan, C sama dengan Blue misalnya. Nah, bikin 3 yang berbeda, screenshot. Oke, itu maksudnya. Kurang jelasnya apa? Yang saya minta screenshot-nya itu full screen, ya. Kalau kalian pakai Alt, kan screenshot itu kalau pakai ada 2 cara, ya. Kalau screenshot-nya pakai tombol Alt, itu hanya window. Jadi taskbarmu itu tidak kelihatan. Taskbar itu yang ada jamnya, ya, yang ada daftar aplikasi di bawah, ada menu start Windows, ada jam. Nah, itu taskbar. Kalau kalian screenshot-nya pakai Alt, ya, pakai tombol Alt, itu hanya window aktif yang di screenshot. Tapi kalau tidak pakai Alt, itu full screen. Ya, full screen. Dari kiri atas sampai kanan bawah layarmu, termasuk semua tab aplikasi atau URL-nya akan terbaca. Oke? Ya, yang saya minta Anda screenshot-nya full screen. Jelas ya, Beatrice, ya? Bedanya screenshot full screen itu atau pakai atau window itu Alt, ya. Tombol Alt itu hanya men-screenshot satu window. Tapi kalau tidak pakai tombol Alt, itu satu layarmu akan di-screenshot dari sudut ke sudut. Oke. Pak. Ya. Saya bisa bertanya yang tentang kemarin punya, Pak? Bisa.
Itu Pak kemarin saya punya kan sudah jadi, saya sudah fotonya juga, saya punya screenshot, saya barusan foto satu, jadi saya mau lanjut ini hari. Tapi pas saya buka laptopku, saya punya SRV1 sudah hilang dari dokter PS. Baru saya buat ulang. Tunggu, jangan dibuat ulang. Eh, itu kalau kita mau lihat Docker PS itu adalah daftar kontainer yang sedang jalan. Jadi bisa saja SRV1-mu itu sedang tidak jalan. Jadi Oh, kalau kita mau lihat, kita Docker PS spasi min A. Nah, kalau memang dia tidak jalan, nanti tinggal Docker start, kemudian nama kontainernya untuk jalankan dia. oh ya Oke? Pak. Nah, kalau mau dibuat ulang, tidak apa-apa bisa, tapi pakailah direktori yang sama. Karena memang karakteristiknya persisten kan? Ya, jadi dia akan baca ulang direktori itu tetap isinya akan sama. Oh iya Pak. Ya. Oke? Ya, Mm-mm. gitu. Ya. Makasih Pak. Oke, ada lagi? Ya, saya ketik di chat ya, Docker PS min A itu untuk melihat semua kontainer, baik yang jalan atau yang sedang tidak jalan. Ya, nah kalau kamu punya kontainer masih ada, walaupun tidak jalan, itu akan kelihatan dengan Docker PS min A. Nanti tinggal jalankan dengan Docker start. Docker start nama kontainer. Oke? Jadi sebenarnya karena komputermu mati kan, laptopmu mati, jadi Dockernya juga mati. Ketika Dockernya up, itu berarti kita lupa tambahi always ya, start restart sama dengan always di belakang waktu kemarin di scriptnya. Jadi kalau mati dia mati dulu, nanti di up-nya manual, di startnya manual. Oke? Kalau mau dicek pakai Docker PS min A, itu nggak hilang, ada Pak. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, barangkali cukup untuk pertemuan kita hari ini, kelas teori desain web. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat dengan praktikum desain web. Terima kasih atas perhatiannya pagi ini, tetap semangat, ya. Jangan lupa jaga kesehatan, kalau tidak perlu keluar, jangan keluar, tetap di rumah. Kalau harus keluar, patuhi protokolnya, pakai masker, jaga jarak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.